Hai Sobat Investor semua, ya jadi di video ini juga sempat ada pertanyaan yang ada di kolom komentar. Seperti biasa gue akan menjawab ya. Jadi ada yang nanya, Bang kalau misalkan investasi sahamnya menyebar, itu gimana menurut pendapat gue? Sebenarnya di video-video sebelumnya udah pernah gue jelasin, cuman mungkin di sini akan coba gue jelasin lagi. Mungkin ada sesuatu yang ketinggalan gue jelasin di sini. Nah, buat teman-teman semua yang punya pertanyaan sama, tonton video ini tanpa di-skip. Oke. Jadi, bagaimana jawabannya? Kalau misalkan investasi saham itu, kita punya berbagai strategi dan juga berbagai cara. Dari pengalaman dan juga dari edukasi dan juga dari gue dulu kantor lama juga di kantor saham dan juga kantor reksadana ya. Jadi gue cukup mengetahui ya soal reksadana maupun saham. Nah, kita ngomongin soal saham. Dalam berinvestasi saham itu ada berbagai macam strategi. Satu, ada strateginya itu dengan kamu misalkan investasi di satu saham. Itu bisa ya. Misalkan kamu budgetnya terbatas. Oh ya, saya invest aja nih di saham blue chip BCA. Udah, nggak apa-apa. Tapi ada juga yang kamu punya duit banyak nih, ya. Terus kamu invest di beberapa saham, nah, nggak apa-apa juga. Nah, setiap investor itu punya strategi investasi yang beda-beda. Yang menentukan bagus atau tidak adalah aset yang dia pegang. Jadi, nggak ngaruh seberapa banyak yang lo punya, tapi kalau lo milihnya salah, tetap aja. Nah, cara untuk menganalisanya seperti apa? Gue pernah coba bahas juga di salah satu video gue tentang investasi saham, cara analisanya. Di situ kamu bisa cek juga dari rasio-rasionya, dari coba pemberitaan di Google, dan lain sebagainya. Oke, jadi menjawab pertanyaan ini, ya kita anggaplah seperti investasi dengan menyebar ke beberapa saham. Apakah tepat? Menurut gue bisa jadi itu tepat. Tetapi ada beberapa hal yang mesti kamu ketahui dulu. Pertama, kamu pastiin kamu punya budget atau enggak. Maksudnya budget itu adalah budget untuk investasi lebih dari satu saham. Nah, kan kita juga butuh duit dong untuk menyebar aset kita. Kalau kita tidak punya duit, jangan memilih saham karena murah. Jangan memilih saham karena murah. Nah, kenapa gue tekankan ini? Murah belum tentu berkualitas. Murah belum tentu jelek. Tetapi kalau kita memang mendasarkan penilaian kita karena semata-mata murah, itu salah. Tetapi kalau kita menilai karena dia murah, plus juga memang punya kualitas bagus, nggak apa-apa. Itu silakan dipilih. Tetapi kalau tidak punya kualitas yang baik, ya jangan. Makanya jangan kita memilih saham ataupun aset karena dia murah saja. Oke. Nah itu dulu ya, ditekankan. Jadi pastikan kamu punya budget nih. Budgetnya cukup atau enggak. Nah, untuk misalkan menyebar ke beberapa saham, ya kalau misalkan gue sendiri, gue akan menyebar pastinya satu ada blue chip. Entah itu dia mau BRI, BCA, atau apapun itu blue chip itu harus ada. Kedua, baru di saham-saham second liner. Ya, second liner tuh saham-saham seperti Sido Muncul atau mungkin saham-saham lain yang memang tuh dia secara harga dia lebih rendah dan secara track record juga belum teruji kayak BCA gitu loh. Tetapi dia punya kualitas yang bagus. Itu bisa juga. Atau mungkin kalau kamu misalkan, wah saya punya budget nih untuk invest 3 saham. 2 sahamnya blue chip, 1 sahamnya itu second liner. Kalau misalkan 4 lah, 4 saham, ya 3 blue chip, 1 second liner. Jadi jangan terlalu mengambil resiko untuk yang kayak berani, wah saya berani nih second liner semua. Ya mungkin kalau kamu emang investor yang pro, ya nggak apa-apa. Tetapi kalau kamu investor mula, jangan. Jangan berspekulasi seperti itu. Jadi yang penting kita kan investasi bisa lebih tenang. Nah, kalau misalkan investasi di saham-saham yang blue chip, itu juga memang sudah teruji. Ya, saham-saham ini juga ada orang yang bilangnya bahwa ini nggak pakai otak ya. Bukan nggak pakai otak, artinya lu invest aja secara track record dia naik gitu. Cuman kalau gua mungkin dengan statement itu kurang begitu setuju. Tetapi gua mengerti maksudnya seperti apa. Cuman tetap harus analisa sih kalau bagi gua. Intinya gitu, bahwa kalau kamu misalkan mau investasi di saham, apakah boleh menyebar? Boleh. Tetapi, satu, pastikan dulu kamu ada budgetnya atau enggak. Kedua, pilihlah aset yang kalau bisa
yang bagus, yang blue chip lebih banyak dibandingkan yang bukan blue chip ya. Nah, buat karakteristik saham gue pernah jelasin. Ada growth stock, ada blue chip stock ya, ada defensive stock dan lain sebagainya. Itu kamu bisa cek juga itu di salah satu video gue. Ya, itu pastikan dulu dan kamu analisa. Ya, kamu kenal nggak dengan company ini? Misalkan pernah dengar nggak? Semakin kamu pernah dengar, nah itu suatu hal positif. Lalu analisa yang lain juga. Setelah udah, ya udah, bagus. Yang penting kamu tetap fokus untuk investasi. Entah kamu menggunakan strategi ini rutin setiap bulan, atau misalkan kamu naruh sekali udah, diemin aja. Seperti itu. Dan terus belajar aja. Supaya kamu tahu bahwa penurunan itu bukan kiamat ya guys ya. Penurunan itu hal wajar terjadi. Jadi jangan pernah takut seperti itu. Karena memang itu resiko dalam investasi. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan yang ada di kolom komen di bawah ini. Nah, buat teman-teman semua yang setelah ini merasa bahwa, wah, jawaban Jason nih bisa ngebantu teman-teman saya nih, atau keluarga saya, atau mungkin sanak saudara kan, bisa jadi. Nah, dengan cara seperti itu, kamu bisa coba share aja nih di WhatsApp, Instagram, Facebook, ya, atau mungkin di Telegram, ya. Kamu bisa coba share aja, siapa tahu mereka-mereka ini juga ya punya pertanyaan sama dan ini bisa terjawab juga. Dan bila mana setelah ini kamu termotivasi untuk mulai berinvestasi saham, kamu bisa download aplikasi Pina dan pakai kode referral gue juga. Nah, itu kamu juga bisa mendapatkan bonus ya. Itu bisa dari 50.000 juga. Tetapi kamu harus nge-keep dananya itu selama 45 hari. Tetapi balik lagi kalau kamu mau aja. Kalau kamu nggak mau, nggak apa-apa. Itu terserah kamu. Yang penting di sini adalah edukasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.